Halo teman-teman, perkenalkan saya Enke Prastiaryani dari kelas B, program studi PGSD NPM 220401140051. Baik, untuk topik yang pertama yaitu mengapa pendidikan kewarganegaraan itu memiliki istilah dan materi yang selalu berubah-ubah. Dikarenakan dinamika ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan itu sangat kompleks dan tinggi, yang mana itu juga menyesuaikan perkembangan kehidupan yang ada di Indonesia. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa Indonesia juga banyak sekali mengalami perkembangan dari awal mula kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk kedepannya juga akan memiliki istilah dan materi yang beda lagi dari sekarang. Berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Yaitu pendidikan yang nantinya mengajarkan suatu generasi muda Indonesia atau warga negaranya yang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu pembelaan negara atau bisa juga untuk melatih kesadaran mereka dan juga membuat mereka itu memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur. Balik lagi ke pendidikan kewarganegaraan yang memiliki istilah dan materi yang berbeda-beda tadi, terdapat perubahan-perubahan nama pendidikan kewarganegaraan menurut sejarah itu dari masa ke masa. Yang pertama, pada tahun 1956 yang bernamakan kewarganegaraan. Nah, dari kewarganegaraan tersebut berubah lagi pada tahun 1959 menjadi civic. Nah, dari civic ini berubah lagi pada tahun 1962 menjadi kewarganegaraan. Dari nama tersebut mengalami perubahan lagi pada tahun 1968 yang bernamakan pendidikan kewarganegaraan. Namun masih ada perubahan lagi pada tahun 1975 yang bernamakan pendidikan moral Pancasila. Nah, dari pendidikan moral Pancasila ini tidak berhenti sampai situ ya. Masih ada lagi perubahan pada tahun 1994 yang menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun hal tersebut masih memiliki perubahan lagi pada tahun 2003 sampai sekarang yang masih dipelajari di lingkungan kita atau di kurikulum yang sekarang, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya dari topik yang pertama ini yaitu pendidikan kewarganegaraan itu selalu mengikuti perkembangan kehidupan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya tentang kurikulum, tapi juga mengikuti perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat, kehidupan dalam bersosialisasi, dan juga kehidupan dalam menerapkan norma-norma di dalam masyarakat itu sendiri. Baik, untuk topik yang kedua yaitu berkaitan dengan identitas nasional. Bolehkah suatu negara itu mengklaim kebudayaan dari negara lain karena kebudayaan tersebut telah dijalankan oleh warga negaranya di dalam negara tersebut? Tentu saja menurut saya itu tidak boleh ya, karena kebudayaan itu sudah menjadi suatu ciri khas dari negara tersebut, dan kebudayaan tersebut sudah mendarah daging di dalam suatu negara-negara tertentu. Contohnya saja, kita sebagai warga negara Indonesia juga tidak mau kebudayaan kita itu diklaim oleh negara lain, sebab itu sudah menjadi
nilai-nilai Nusantara kita, nilai-nilai kebudayaan yang akan menambah keestetikan sebuah negara. Contoh saja yang kemarin ada kasus Reok Ponorogo yang diklaim oleh negara Malaysia. Nah, itu kita sebagai warga negara Indonesia ya tentunya tidak terima, karena Reok Ponorogo itu dari leluhur-leluhur kita juga sudah berasal dari Ponorogo. Nah, sedangkan Ponorogo tersebut ya merupakan wilayah di Indonesia. Jadi Reok Ponorogo ya termasuk kebudayaan-kebudayaan yang menciri khaskan suatu negara Indonesia. Jadi kesimpulannya dalam topik kedua ini ya tentu saja kita tidak boleh mengklaim kebudayaan dari negara-negara lain, karena itu sudah menjadi ciri khasnya negara-negara tersebut. Kita hanya boleh mengapresiasi atau menghargai negara-negara tersebut tanpa kita harus mengklaimnya. Begitupun dengan negara lain yang tidak boleh mengklaim kebudayaan kita. Mereka hanya boleh mengapresiasi dan menghargai kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari Indonesia, namun mereka tidak dapat mengklaim kebudayaan tersebut karena itu merupakan suatu pelanggaran. Nah, untuk topik yang ketiga ini sebuah pendapat tentang adanya suatu ketimpangan sosial di Indonesia. Tentu saja ya, ketimpangan sosial itu bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia, namun itu sudah menjadi hal yang mungkin marak sekali ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap mental seseorang ataupun sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan-lingkungan sekitar. Tentunya di dalam hal ini kita perlu adanya penyadaran terhadap masyarakat ataupun terhadap diri kita sendiri untuk mencegah adanya suatu tindakan ketimpangan sosial yang bisa saja itu menjalur kepada hal-hal yang berbentuk pelanggaran. Nah, itulah tadi pengulasan materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang diberikan oleh Pak Ludovicus Bomanwadu, MPD. Mungkin jika ada kesalahan dari tutur kata maupun penyampaian materi, saya pribadi meminta maaf. Saya Inke Prastiaryani pamit undur diri. Terima kasih.